Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yao Ming. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mempelajari sosok manusia yang layu. Sosok itu berjuang di dalam batasan rantai logam. Itu lama kemudian sebelum Xiao Yan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu terjebak di sini?" Huhu. Sosok manusia yang seperti kerangka itu telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan selama pertarungan sebelumnya dan mulai terengah-engah. Xiao Yan bisa merasakan energi yang sangat gelap dan dingin yang dipancarkan dari 4 rantai logam besar, melelahkan sosok Du Qi. Hal ini menyebabkan sosok itu tetap dalam keadaan yang sangat lemah, tetapi itu tidak akan menyakiti hidupnya. Semua angka ini bisa dilakukan adalah hidup di tepi napas terakhirnya di tengah kelelahan yang abadi ini. Siapapun yang menjebak orang ini benar-benar kejam. Ini bahkan lebih ganas daripada langsung membunuhnya. Kejutan melintas di hati Xiao Yan. Tidak disangka bahwa itu dia telah menemukan hal misterius di dasar 9 musim semi serene. Akulah kepala suku dari suku Pithon 9 dalam tanah, Yao Ming. Sosok manusia yang seperti kerangka itu menarik napasnya sesaat sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Xiao Yan. Suaranya sangat serak. Itu seperti batu yang menggores kaca, suara yang sangat menusuk telinga. Menyelamatkan aku. Selama kamu menyelamatkan aku akan menyetujui kondisi apapun yang kamu usulkan. Orang yang menyebut dirinya Yao Ming menatap Xiao Yan dengan mata memohon saat dia memohon dengan keras. Ketua suku-suku Pithon Nini Serene Deep Ground? Xiao Yan mengerutkan kening tetapi tetap tidak terpengaruh oleh permintaan tersebut. Dia menjawab dengan suara lemah, "Dari apa yang aku tahu, kepala suku dari suku Pithon 9 Serjuli harus seorang bernama Yao Xiaotain, kan? Jeroan itu, bajingan itu. Dia adalah orang yang menggunakan skema jahat untuk merebut posisiku dan menyegelku di bagian bawah 9 musim semi serene ini. Ah! Bajingan itu. Dia telah membuat aku menderita mendidih dalam kekuatan gelap dan dingin ini selama berabad-abad. Jika aku beruntung melihat langit lagi, aku, Yao Ming, akan memastikan dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian." Mata Yao Ming segera berubah menjadi merah darah setelah nama Yao Xiaotian memasuki telinganya. Kebencian tanpa akhir melonjak di dalam matanya. Raungannya yang gila terus bergema di sekitar bagian bawah mata air. Xiao Yan diam-diam terdiam setelah mendengar seruan ini. Orang ini telah dimeteraikan di tempat ini selama berabad-abad. Nasib ini memang cukup menyedihkan. Kekuatan gelap dan dingin dari 9 Serene Spring sama seperti pisau tajam saat menyerang tubuh seseorang. Rasa sakit yang menusuk itu adalah sesuatu yang orang biasa tidak bisa tahan, namun orang ini di depannya telah menderita kepahitan ini selama berabad-abad. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mempelajari informasi ini. "Dapatkah kamu memberitahu aku tentang hubungan antara kamu dan Yao Xiaotian?" Xiao Yan menyebar tangannya dan bertanya. "Aku kakak laki-laki Yao Xiaotian karena darah." Yao Ming ragu sejenak sebelum berbicara dengan nada serak. "Aku seharusnya menjadi penerus sejati sebagai kepala suku-suku 9 dalam tanah Pithon. Banyak sesepuh di suku menyukai aku. Biasanya Yao Xiaotian tidak mungkin menjadi kepala suku." Dia juga mengerti ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia biasanya sangat menghormati aku, tetapi dia diam-diam membuat rencana jahat. Dia pertama kali meracuni aku dan kemudian menyerang aku ketika kekuatan aku menurun. Akhirnya, dia menyegelku di bagian bawah 9 musim semi serene ini. Mengapa dia tidak hanya membunuhmu saja? Itu akan menyelamatkannya banyak masalah. Xiao Yan bertanya. "Itu karena dia bahkan tidak menginginkan kematian aku menjadi mudah." Haha,
saudara laki-laki aku ini benar-benar memperlakukan aku dengan luar biasa baik. Yao Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak setelah mencapai ini kalimat terakhir. Tawanya dipenuhi dengan penderitaannya dan kemarahannya. Xiao Yan diam. Xiao Ding dan Xiao Li rela mengorbankan hidup mereka untuk melindunginya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana dua orang ini, yang adalah saudara, akhirnya sangat membenci satu sama lain. Kamu ingin aku menyelamatkan kamu? Kamu harus memahami bahwa itu Yao Xiaotian saat ini adalah kepala suku dari suku Pithon Nines Rene Deep Ground. Dia pasti akan bisa manuver banyak tetua. Nasib kamu mungkin tidak akan baik setelah kamu muncul. Xiao Yan berkomentar. Aku memiliki tongkat luar biasa 9 serius. Ini adalah kenang kepala suku Pithon 9 Serene Deep Ground. Hanya kepala suku yang benar yang bisa menahannya. Setelah aku melarikan diri dan menghabisi Yao Xiaotian, aku akan menjadi kepala suku yang baru. Tetua lainnya tidak akan berani menyerang aku. Yao Ming buru-buru menjelaskan. Seperti apakah kekuatan kamu? Seberapa kuatkah itu Yao Xiaotian? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya. Aku hanyalah seorang bansheng tingkat menengah ketika aku dimeteraikan di sini. Mendidih di musim semi selama berabad-abad mungkin telah menyebabkan aku menderita kepahitan yang tiada akhir, tetapi itu juga memungkinkan kekuatan aku melambung. Aku telah mencapai bintang kedua dari kelas Dou Sheng. Jika aku diizinkan melihat langit lagi, Dou Qi dalam tubuh aku akan cepat pulih dan mencapai keadaan puncaknya. Yao Ming berkata. Selain itu, Yao Xiaotian hanya berada di puncak kelas Dou Zun sementara aku adalah seorang bansheng saat itu. Dengan bakatnya, ia mungkin mencapai kekuatan Dou Sheng bintang 1 setelah bertahun-tahun, tetapi ia memiliki bantuan terpercaya. Ini adalah elder pertama dari suku Pithon Nines Rene Deep Ground. Menurut dugaanku, tetua ini juga harus memiliki kekuatan 1 bintang Dou Sheng sekarang. Saat itu, anjing tua ini juga telah membantu Yao Xiaotian secara serius melukai dan menyegelku. 2 bintang 1 Dou Shengs? Hati Xiao Yan merasa sedikit terkejut setelah mendengar kekuatan ini. Pithon Nines Rene Deep Ground ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Itu mungkin untuk menyebutkan 2 elit asli Dou Sheng di dalam suku. Jika seseorang menambahkan Yao Ming ini ke dalam campuran, ada total 3 dari Dou Shengs. Kekuatan seperti itu memang layak untuk hadir di salah satu dari 3 suku terbesar di dunia binatang ajaib. Hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa itu Yao Ming ini tidak sekuat yang dia duga. Ini mungkin karena tubuh fisiknya. A Magical Beast akhirnya sedikit berbeda dari manusia. Hambatan terbesar aku adalah 2 orang ini. The Nines Rene Deep Ground suku Pithon akan dikendalikan oleh aku setelah mereka diberantas. Teman muda, kamu akan menjadi penyelamat aku. Aku, Yao Ming, mungkin bukan orang yang baik dan ramah, tapi aku menepati janjiku. Begitu aku mengendalikan suku Pithon Nines Rene Deep Ground, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang kau buat. Yao Ming mata berkilauan saat dia melihat Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya, tetapi dia tidak segera menjawab. Matanya melintas. Dia telah memikirkan metode untuk menghancurkan aliansi 3 Pulau Naga dan juga berpikir tentang menemukan beberapa pihak eksternal untuk membantu Ziyan sejak dia mendengar apa yang telah terjadi. Namun, dia tidak datang dengan ide yang bagus, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Setelah semua, suku Pithon 900 dalam tanah bukanlah faksi bahwa itu mendalam Sky Sekte bisa dibandingkan dengan. Suku ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mungkin bisa bertarung dengan suku ini jika dia memanggil beberapa ahli dari aliansi, tetapi tidak diragukan lagi akan sedikit sulit jika Xiao Yan mencoba menangani ini sendiri. Xiao Yan juga telah mendengar tentang Yao Xiaotian.
Orang ini memang menggunakan segala macam skema untuk mencapai tujuannya. Dia juga dingin dan kejam. Dia hanya peduli tentang apa yang bisa dia dapatkan. Mengingat karakternya, dia pasti setuju dengan aliansi dengan 3 Pulau Naga untuk melawan Pulau Naga Timur Xian, tetapi hanya jika dia mendapatkan banyak. Pada saat itu, Xian akan menghadapi banyak lawan. Meskipun dia memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, dia tidak akan mampu menangani semuanya. Namun, jika Yao Ming ini benar-benar bisa menguasai suku Pithon 900 dalam tanah, itu pasti akan merusak skema 3 Pulau Naga besar. Kehilangan penguatan semacam itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Aku tidak dapat mempercayai kamu. Pikiran ini terlintas dalam pikiran Xiao Yan sejenak sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Dia menatap Yao Ming dan perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Dia tahu terlalu sedikit tentang Yao Ming ini. Dia tidak dapat memahami karakter Yao Ming. Jika orang ini telah menjadi orang yang tidak bersyukur setelah diselamatkan dan akhirnya menggigitnya, dia benar-benar akan berakhir dengan ketidakadilan yang besar. Mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, Yao Ming membuka lebar mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak akan bisa mendapatkan Xiao Yan untuk mempercayainya setelah mereka baru saja bertemu. Namun, masih ada cara untuk membuat aku menyelamatkan kamu. Aku bahkan dapat membantu kamu merebut kembali posisi kamu sebagai kepala suku setelah menyelamatkan kamu. Namun, ada suatu kondisi. Mata Xiao Yan berkedip. Dia menatap tajam pada Yao Ming saat dia mengucapkan proposisinya, kamu akan melepaskan jiwa kamu dan memungkinkan aku untuk menempatkan jejak spiritual di dalamnya. Jika kamu membohongiku, aku akan meledakkan segel spiritual. Pada saat itu, kamu pasti akan terluka parah bahkan jika kamu adalah seorang elit Du Sheng. Kekuatan kamu akan tetap stagnan. Ekspresi Yao Ming berubah sedikit setelah mendengar ide ini. Ini setara dengan menyerahkan hidupnya ke yang lain. Aku hanya bisa mempercayai kamu jika kamu melakukan ini. Jika kamu menolak, aku hanya akan berbalik dan segera pergi. Jujur saja, aku benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Xiao Yan menjelaskan dengan suara yang dalam. Yao Ming dengan erat mengatupkan giginya. Matanya terus berkedip. Karakternya sedemikian rupa sehingga dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, tetapi kemarahan dan kebencian di dalam hatinya membengkak saat dia memikirkan kepahitan yang telah dia derita selama ratusan tahun. Dia dengan cepat mengatupkan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh rendah, "Baiklah, kami akan melakukan seperti yang kamu katakan. Aku tidak bisa lagi menanggung kebencian di hati aku. Aku harus merobek bajingan itu menjadi ribuan keping." "Baik." Xiao Yan dengan gembira berteriak setelah mendengar bahwa itu Yao Ming sebenarnya menyetujui proposalnya. Yao Ming menghisap nafas dalam-dalam. Sebuah flicker muncul di alisnya dan kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu membentuk ular hitam besar di depannya. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Yao Ming mengambil inisiatif untuk memanggil jiwanya. Pikirannya bergerak dan sedikit jiwa panas dengan cepat ditembak sebelum dengan cepat menyerang dahi ular raksasa hitam itu. Tubuh ular itu dengan gemetar-gemetar ketika jejak spiritual itu masuk. Ular itu dengan cepat menyebar dan kembali ke alis Yao Ming. Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi spiritual Yao Ming saat jiwanya kembali ke keningnya. Yang dibutuhkan Xiao Yan hanyalah pikiran dan jejak spiritual yang mengandung kekuatan flame surgawi, akan meledakkan dan menghancurkan jiwa Yao Ming menjadi beberapa bagian. Itu benar, aku datang ke 9 Serene Spring ini untuk menemukan kristal darah musim semi. Apakah kamu tahu di mana benda itu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya setelah menyelesaikan masalah ini. Kristal darah musim semi sangat langka bahkan di 9 musim semi Serene. Biasanya,
dibutuhkan 1000 tahun sebelum potongan seukuran telapak tangan terbentuk. Aku telah menelan semua ini selama beberapa ratus tahun ini. Yao Ming ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan cahaya darah mengalir keluar. Akhirnya, cahaya darah ini berhenti di depan Xiaoyan. Cahaya itu adalah kristal berwarna darah seukuran telapak tangan. Bagian tengah dari kristal tampaknya memiliki darah yang mengalir tanpa akhir, memberikannya penampilan yang sangat aneh. Apakah ini kristal darah musim semi? Xiaoyan dengan lembut bergumam sambil mempelajari kristal darah dengan keanehannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.